Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Binti Fitri dengan NPM 187510355. Di sini saya akan menjelaskan tentang heterogenitas persisten atau ketergantungan negara, analisis keselamatan dan kesehatan kerja, pelanggaran tindakan. Abstrak. Heterogenitas persisten dan ketergantungan negara menjelaskan persistensi pelanggaran pidana dari waktu ke waktu dengan dua cara yang berbeda. Yang pertama, menegaskan bahwa menyinggung gigih dari waktu ke waktu karena sifat individu yang stabil, sementara yang terakhir menunjukkan hal itu menyinggung memiliki hubungan sebab akibat dengan kejahatan di masa depan karena meningkatkan resiko konsekuensi negatif. Pengantar. Dalam literatur kriminologi, menjelaskan stabil waktu untuk kontinuitas didefinisikan sebagai heterogenitas persistensi dan efek kriminogenik dari kejahatan masa lalu di masa depan. Kejahatan disebut sebagai ketergantungan negara. Nagin dan Paternoster 1991. Masalah penelitian dan studi saat ini konsisten dengan fokus pada heterogenitas yang persisten dan ketergantungan negara. Kami tertarik pada hubungan antara kriminal sebelumnya, sejarah dan kejahatan selanjutnya di tingkat perusahaan. Komplikasi dan dependensi yang dibuat sebelumnya pelanggaran dapat menghasilkan budaya perusahaan yang mendukung perilaku ilegal. Meningkatnya visibilitas perusahaan yang melanggar peraturan lembaga Tory dan secara negatif mempengaruhi stabilitas ekonomi perusahaan karena berpotensi mahal denda dan restitusi, dan membatasi di mana atau kondisi di mana suatu perusahaan dapat melakukan bisnis yang semuanya mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk tetap mematuhi peraturan di masa depan. Sebagaimana dicatat, perspektif ketergantungan negara sangat kontras dengan pandangan itu. Pelanggaran sebelumnya adalah ukuran heterogenitas persisten, sifat atau karakteristik yang stabil, karakteristik individu, atau dalam hal ini adalah korporasi, yang diasosiasikan dengan keduanya pelanggaran masa lalu dan masa depan. Peraturan korporasi untuk tujuan kriminal, misalnya, akan menjelaskan dengan jelas mengapa kejahatan pada satu waktu akan memprediksi kejahatan pada waktu kedua. Definisi kejahatan perusahaan. Perdebatan seputar definisi kejahatan korporasi biasanya berfokus pada apakah itu harus definisi berbasis pelanggaran atau pelanggar, dan apakah itu harus mencakup semua perilaku ilegal atau hanya perilaku kriminal. Yang juga diperdebatkan adalah apakah definisi tersebut harus meliputi perilaku perusahaan, individu yang dipekerjakan oleh mereka, atau keduanya. Untuk penelitian ini, kami mengandalkan definisi yang diberikan oleh Klinard dan Yeagerts 1980.216. Kejahatan korporat adalah segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang dihukum oleh negara, terlepas dari apakah itu hukuman secara administratif, perdata, atau hukuman kriminal. Definisi ini paling cocok untuk data ini karena merupakan definisi berbasis pelanggaran yang mencakup berbagai macam perilaku termasuk pajak dan pelanggaran sekuritas, pencemaran lingkungan yang disengaja, banyak perilaku kompetitif, misalnya penetapan harga, dan fokus penelitian ini adalah secara sadar gagal menyediakan lingkungan kerja yang aman. Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) sejak didirikan pada tahun 1971, misi OSHA adalah untuk memastikan keamanan keselamatan dan keamanan tempat kerja yang sehat di Amerika melalui penegakan peraturan OSHA. OSHA menegakkan keselamatan tempat kerja melalui inspeksi dan denda, dan berwenang untuk melakukan inspeksi dan investigasi tempat kerja untuk menentukan apakah pemberi kerja bersedia mematuhi standar yang dikeluarkan oleh lembaga. Sampel dan metodologi. Sampel asli perusahaan dibuat sebagai bagian dari hibah yang didanai oleh National Institute of Justice untuk memeriksa kepatuhan lingkungan perusahaan. Kerangka pengambilan sampel terdiri dari dunia perusahaan publik dalam 4 kode industri SIC
yaitu minyak, baja, pulp, dan kertas pada tahun 1995. Variable dependent. Studi ini menggunakan data pelanggaran yang dikumpulkan dari Sistem Informasi Manajemen atau MIS dari OSHA yang digunakan oleh lembaga untuk melacak penegakan dan kepatuhan dan tersedia secara online. Variable control. Salah satu penjelasan paling umum untuk pelanggaran perusahaan adalah tekanan laba tingkat perusahaan. Maksudnya, perusahaan dianggap terlibat dalam perilaku ilegal selama periode kesulitan ekonomi sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan atau menurunkan biaya. Prosedur statistik. Kebanyakan studi kejahatan perusahaan mengandalkan analisis cross-seksional, bahkan yang memiliki data deret waktu. Analisis deret waktu efek tetap menunjukkan lebih banyak hubungan dinamis antara penegak dan pelanggaran daripada statis. Inspeksi ditautkan penemuan pelanggaran yang menurunkan risiko pelanggaran di masa yang mendatang. Diskusi dan kesimpulan. Tujuan utama dalam studi ini adalah untuk memeriksa dampak dari pelanggaran sebelumnya terhadap masa depan menyinggung menggunakan sampel pelanggaran perusahaan, bahwa perusahaan dengan catatan pelanggaran sebelumnya akan berkomitmen lebih pelanggaran di masa depan.